Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Kapita Selekta 2, kami yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Nurfaizi Putra Buah dan Wi Hanif akan menjelaskan tentang materi pokok kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan terpimpin serta isu yang terkait. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang masa demokrasi parlementer atau liberal. Nah, masa demokrasi liberal atau parlementer adalah masa ketika pemerintahan Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal yang pertama yaitu sistem pemerintahan. Pada masa demokrasi liberal atau parlementer, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Artinya, kabinet disusun menurut perkembangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Nah, sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah Zaken Kabinet. Zaken Kabinet itu disebut juga sebagai suatu kabinet yang para menterinya dipilih berasal dari tokoh yang ahli dalam bidangnya tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Nah, yang kedua yaitu sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa ini adalah sistem multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik. Partai-partai tersebut antara lain yaitu Majelis Syura Muslimin Indonesia atau MASYUMI, yang kedua yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang ketiga Partai Sosialis Indonesia atau PSI, yang keempat Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang kelima Partai Buruh Indonesia atau PBI, Partai Rakyat Indonesia atau PRJ, Partai Rakyat Jelata atau PRJ, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, Partai Rakyat Sosialis PRS, Persatuan Marhen Indonesia atau Parmai, dan yang terakhir yaitu Partai Katolik Republik Indonesia. Sehingga total ada 10 partai pada masa demokrasi liberal. Yang selanjutnya yaitu pemilu 1955. Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum atau pemilu partai di Indonesia, atau yang disebut sebagai pemilu pertama di Indonesia. Nah, pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tahun 1955 menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan masyarakat. Pemilihan umum 1955 dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua pada 15 Desember 1955. Pemilu tahap pertama adalah memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang dengan 4 partai politik yaitu PNI, MASYUMI, NU, dan PKI. Dewan Konstituensi yang akan bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan UUD sementara 1950. Anggota DPR hasil pemilu 1955 dilantik pada 20 Maret 1956. Sedangkan pelantikan anggota konstituente dilaksanakan pada 10 November 1956. Yang kedua yaitu gangguan keamanan. Pemilu tahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar, tetapi ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintah yang stabil. Berikut ini beberapa gerakan pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi liberal atau parlementer. Yang pertama yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau biasa disebut APRA. Yang kedua yaitu pemberontakan Republik Maluku Utara atau PRMS. Pemberontakan Andi Aziz.
Dan yang terakhir yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta. Yang selanjutnya yaitu Konferensi Asia Afrika KAA dan Deklarasi Juanda. Pada masa demokrasi parlementer, Indonesia banyak mengalami gangguan stabilitas politik dan keamanan. Meski demikian, pemerintah pada masa demokrasi parlementer mampu mewujudkan beberapa keberhasilan yang membanggakan. Di antaranya adalah yang pertama, penyelenggaraan konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 yang diikuti oleh 29 negara. Yang kedua yaitu Deklarasi Juanda. Sebelum Deklarasi Juanda, Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa laut teritorial Indonesia itu lebarnya 3 mil diukur dari garis air rendah daripada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan Indonesia. Yang kedua yaitu perkembangan ekonomi. Pada masa demokrasi parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Sedangkan permasalahan pada jangka panjang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi ini, pada masa demokrasi parlementer itu mengeluarkan kebijakan, yaitu setidaknya ada tiga kebijakan pada masa demokrasi parlementer ini. Yang pertama yaitu Gunting Syafruddin dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara mengambil kebijakan memotong semua uang yang bernilai lebih dari 2,50 rupiah ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Melalui kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Nah, yang kedua yaitu sistem ekonomi gerakan banteng. Sistem ekonomi gerakan banteng merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Tujuan dari sistem ekonomi gerakan banteng adalah yang pertama, menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua, para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Yang ketiga yaitu para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju. Yang terakhir yaitu nasionalis perusahaan asing. Nasionalis perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak-hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi liberal atau parlementer. Yang pertama yaitu kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Yang kedua yaitu pada bidang pendidikan. Pada tahun 1950 diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS atau Republik Indonesia Serikat. Kemudian disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititik beratkan kepada spesialis sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu. Selain itu juga setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah yang berdurasi 3 tahun, kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas yang juga berdurasi 3 tahun. Setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu. Sekian penjelasan dari saya berkaitan dengan masa demokrasi parlementer atau liberal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Wihanif. Terima kasih kepada Mas Faiz atas penjelasannya. Lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya mengenai masa demokrasi terpimpin. Nah, masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintahan yang berpusat pada kepala negara pada saat itu, sehingga jabatan kepala negara itu dijabatkan oleh Presiden Soekarno. Nah,
Masa demokrasi terpimpin ini berlangsung sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1965 seperti itu. Nah, perkembangan politik, kalau kita berbicara tentang perkembangan politik itu ada banyak, seperti Dekret Presiden 5 Juli, ada penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, ada kekuatan politik nasional, ada politik luar negeri. Nah, politik luar negeri ini seperti kita bekerja sama antara negara kita dengan negara lain. Seperti ada Oldevo dan Nevo, terus ada politik mercusuar, ada Indonesia dalam gerakan non-blok, terus ada pembebasan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia seperti itu. Selanjutnya itu ada perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi di sini ada pada masa demokrasi terpimpin itu pemerintahan berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia sejak demokrasi parlementer, seperti upaya yang diatasi pada demokrasi terpimpin ini seperti yang pertama pembentukan Dewan Perancang Nasional, terus ada devaluasi mata uang rupiah atau penurunan mata uang rupiah, terus ada deklarasi ekonomi, ada dan terakhir itu ada tadi deklarasi ekonomi. Nah, saya tertarik di devaluasi mata uang rupiah, di mana pada tanggal 24 Agustus 1959 pemerintah itu mendevaluasi atau menurunkan mata uang rupiah yang ada di Indonesia. Contohnya seperti uang 1.500 itu diturunkan menjadi 100 rupiah dan 50 rupiah seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu ada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, kehidupan sosial, yang pertama itu ada kehidupan sosial, yaitu di mana dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin itu berupa persaingannya antar kekuatan seperti partai-partai dan lain sebagainya, sehingga kehidupan sosial yang ada di situ semakin sulit atau semakin tidak berkembang seperti itu karena adanya dinamika politik yang ada di Indonesia. Terus ada pendidikan, terus juga ada di sini kebudayaan, di mana kebudayaan ini mempengaruhi semua sistem yang ada di Indonesia. Yang terakhir ini ada isu terkait materi. Nah, dalam bidang ekonomi antara lain seperti yang ada di Indonesia, demokrasi yang ada di demokrasi terpimpin, yang pertama itu ada pembentukan Dewan Perancang Nasional dan deklarasi ekonomi. Terus terkait bidang politik itu ada G30 SPKI, nah itu politik. Terus ada juga di sini kebijakan dalam negeri, kebijakan luar negeri. Terus pada sosial dan budaya itu isu yang terkaitnya itu adanya larangan pedagang asing yang masuk ke Indonesia. Jadi pada zaman dahulu, pada zaman demokrasi liberal maupun terpimpin itu tidak memperbolehkan bangsa lain itu masuk ke Indonesia ataupun berdagang.